Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang saya banggakan, mari kita melanjutkan kembali pembelajaran IPS. Kemarin sampai pada bab kedua membahas tentang mobilitas sosial, dan sekarang kita akan membahas faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kemarin mobilitas sosial yakni adalah atau gerakan sosial, perubahan, pergeseran, peningkatan ataupun penurunan status peran anggotanya di derajat yang tidak sama. Mobilitas sosial kemarin dibagi menjadi dua, ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial horizontal. Yang vertikal juga dibagi dua, vertikal climbing dan vertikal sosial sinking. Nah, sampai pada materi faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ini menurut Bruce J. Cohen, ini adalah ahli sosiolog. Ada 7 faktor yang mempengaruhi proses terjadinya mobilitas sosial, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ukuran keluarga. Di sini ukuran keluarga yang dimaksud adalah besar kecil jumlah anggota keluarganya. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar relatif ini lebih sulit dalam mobilitas sosial dibanding dengan sebuah keluarga yang jumlah anggotanya lebih kecil. Kalau di dalam keluarga ada banyak anak itu, kalau banyak keluarga anaknya itu lebih cenderung sulit dalam hal mobilitas sosial. Yang kedua yakni adalah ras dan kesukuan. Di berbagai belahan negara di dunia ini masih terdapat gejala diskriminasi terhadap ras dan etnik tertentu. Nah, kelompok-kelompok korban diskriminasi ini biasanya cenderung terbatas dalam mobilitas sosial. Mereka biasanya cenderung untuk berusaha menutup diri karena sebagai minoritas kadang mereka ini menutup diri atau sengaja ditutupi oleh kelompok-kelompok yang mayoritas. Di Indonesia juga banyak hal-hal seperti itu masih terjadi, yang minoritas mendapatkan diskriminasi dari yang mayoritas. Yang ketiga, pendidikan. Masyarakat yang maju yang mempunyai pendidikan yang memadai, punya pendidikan formal, sering menjadi kunci penting dalam mobilitas sosial. Dan pendidikan itu juga dapat membekali berbagai jenis keterampilan. Seseorang yang mempunyai pendidikan yang cukup, tidak pendidikan yang rendah, ini juga akan memudahkan untuk mobilitas sosial. Seperti seseorang yang mempunyai keterampilan cukup, punya keterampilan menjahit, pertukangan dan sebagainya. Ini sangat mudah untuk memasuki lapangan kerja. Contoh, seseorang yang sekolah di sekolah kejuruan ini mempunyai keterampilan tersendiri, maka itu sangat mudah untuk mendapatkan lapangan kerja. Keempat, jenis kelamin dan urutan dalam keluarga. Pada sebagian masyarakat ini masih ada yang menomorduakan kaum perempuan, gender ya, daripada orang laki-laki. Selain itu juga ada perbedaan kasih sayang orang tua terhadap anak pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Kalau nomor dua kan perempuan ini itu di Indonesia sudah tidak lazim lagi, karena seorang perempuan saja bisa menjadi pejabat negara seperti Ibu Sri Mulyani itu, terus Ibu Megawati jadi presiden. Itu sudah tidak lazimnya lagi perempuan itu di nomor duakan. Terus juga di dalam keluarga terhadap kasih sayang orang tua, biasanya kadang anak pertama disayangi, anak kedua tidak mendapat kasih sayang, atau sebaliknya. Kadang
kakak sama adik itu orang tua lebih sayang sama adik. Yang kelima, pernikahan dan usia saat menikah. Mobilitas vertikal ini juga bisa terjadi melalui jalan pernikahan. Mobilitas sosial ada juga terkait usia pernikahan. Pendapat mengatakan bahwa makin muda usia, semakin muda ketika menikah, ini makin kemungkinan kecil untuk melakukan mobilitas sosial karena mereka yang melakukan pernikahan di usia dini itu cenderung terus memikirkan hal-hal keluarga. Tapi orang yang menunda pernikahan ini dianggap sebagai usaha meningkatkan mobilitas sosial vertikal karena mereka ini lebih untuk memajukan karirnya, misal masih sekolah lagi atau yang sudah mendapatkan pekerjaan ini kalau sudah menikah nanti mereka akan terbatas aktivitasnya. Kadang juga ada wanita karir yang lama menikah itu karena ingin untuk meningkatkan kinerjanya supaya bisa naik pangkat. Yang keenam, penundaan kepuasan. Ini penundaan kepuasan yang dimaksud adalah penangguhan untuk memetik langsung demi hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang. Contohnya begini, ada seorang siswa ini tamat madrasah aliyah, terus melanjutkan ke perguruan tinggi daripada langsung bekerja. Ini termasuk menunda kepuasan. Kalau dia habis lulus sekolah terus bekerja, berarti dia langsung memetik langsung. Tapi kalau memetik langsungnya nanti, hasilnya nanti mereka akan meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi untuk menambah strata yang derajat yang lebih tinggi lagi, mobilitas sosialnya. Program pemerintah yang terakhir, yang ketujuh, program pemerintah ini yang dimaksud adalah bisa membantu seseorang dari kelas bawah untuk memobilisasi ke jenjang strata atau tingkatan yang lebih tinggi, contohnya beasiswa bagi siswa berprestasi yang tidak mampu. Jika ada anak ya misal ini seseorang yang dilahirkan dari keluarga tidak mampu, kalau tidak mendapat program pemerintah, dia sulit untuk meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan ini menghambat yang namanya mobilitas sosial. Akan tetapi kalau anak tersebut melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, maka akan menambah mobilitas sosial. Terus faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Antara lain yakni faktor struktural. Faktor struktural ini merupakan jumlah dari kedudukan tinggi yang dapat dan harus diisi, serta kemudahan untuk memperolehnya. Nah, dengan sistem demokrasi seperti warga negara Indonesia ini dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Dan kedudukan yang tinggi itu bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Nah, di Indonesia ini ada contoh Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo. Ini adalah tokoh Indonesia yang berhasil mencapai status sosial yang lebih tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Yang asalnya Pak Joko Widodo ini adalah seorang tukang kayu, terus jadi wali kota, terus jadi gubernur, dan dipercaya menjadi seorang presiden. Nah itu merupakan status sosial ya, status sosial yang lebih tinggi atau mobilitas sosial. Kalau di mana ini Jogja, orang menjadi gubernur akan susah karena di situ tidak didasarkan pada demokrasi, tapi didasarkan pada sistem keturunan. Yang kedua, faktor individu. Setiap individu ini memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Contohnya, ada dua orang sama-sama orang pintar,
sekolahnya sampai tinggi, terus bekerja di tempat yang sama. Akan tetapi belum tentu kedua orang ini akan menempati posisi yang sama. Biasanya ada salah satu yang lebih tinggi itu didasarkan pada seseorang tersebut mempunyai ambisi atau komitmen atau pekerja keras dalam hidupnya. Yang ketiga, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi ini juga dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik ini memudahkan seseorang atau individu, kelompok melakukan mobilitas sosial. Nah, kalau seseorang itu mempunyai ekonomi yang di bawah, ini menghambat seseorang untuk mobilitas sosial. Orang yang mempunyai ekonomi yang baik ini mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, kesempatan lainnya. Misal ada anak dilahirkan dari orang yang kaya, ini jika dia mau usaha sudah disiapi modal, ada pendidikan bisa lebih tinggi karena dibiayai dan juga mempunyai kesempatan lainnya. Yang keempat, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah terdapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan dibekali ilmu yang diperolehnya. Akan tetapi sebaliknya, jika dalam mengakses pendidikan ini sulit, menjadikan orang tidak menjalani pendidikan yang bagus serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuannya. Contohnya begini, kalau di zaman sekarang ini pendidikan sangat mudah diakses. Tapi pada zaman pendidikan itu mbah-mbah kita, orang-orang tua kita itu masih banyak yang tidak sekolah, bahkan paling tamat di sekolah rakyat, SD, SR kalau dulu. Akan tetapi kalau dilahirkan di keluarga yang berkecukupan, nah ini juga mempunyai pendidikan, bisa sekolah, punya pendidikan yang tinggi. Makanya dulu itu zaman penjajahan, setelah itu juga masih banyak orang-orang tua yang masih tidak sekolah, dan ini menghambat yang namanya mobilitas sosial. Paling mereka hanya sebagai buruh, kan, tetapi yang dulunya punya pendidikan yang cukup memadai bahkan tinggi menjadi seorang pejabat. Yang kedua, faktor penghambat mobilitas sosial. Kalau tadi faktor pendorong, sekarang faktor penghambat mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama ini kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat miskin. Tadi saja masalah pendidikan, kalau di keluarga tidak mampu, ini menjadi penghambat mobilitas sosial. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapat pekerjaan terbatas. Jika seseorang ini hanya lulusan SD atau SMP, MTS ya, nyun sewu, maka pendidikannya itu nanti mobilitas sosialnya paling seorang pekerja buruh, bahkan kalau kasar itu ya jadi kuli bangunan. Tetapi kalau mereka ini mempunyai pendidikan yang tinggi, misal sarjana apa gitu ya, teknik, nah ini seseorang bisa menjadi seorang insinyur, dan ini merupakan mobilitas sosial. Saat ini negara Indonesia ini masih berpenduduk miskin kurang lebih 12%. 12%-nya dari 270 juta itu berapa? Hal ini menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itu ya, pemerintah itu berusaha mengurangi kemiskinan dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. Maka jika sebuah negara itu masyarakatnya atau rakyatnya
makmur ya, tidak di bawah angka kemiskinan, maka negara tersebut kemungkinan besar akan menjadi negara yang maju. Diskriminasi. Yang kedua sebagai faktor penghambat mobilitas sosial. Diskriminasi ini berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama. Ada seseorang yang ingin menjadi pemimpin karena rasnya berbeda, agamanya berbeda, supayanya tidak dihambat, bisa dijegal. Dan seseorang yang mempunyai ras, agama yang minoritas di sebuah kelompok yang mayoritas, biasanya orang-orang tersebut ini akan menutup diri. Akan tetapi kalau seseorang yang minoritas ini membuka diri, yang mayoritas akan sengaja untuk menutupi atau menjegal. Contohnya pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Kalau di dulu itu ada istilah pribumi dan non pribumi. Kalau yang non pribumi yang keturunan Eropa ini mendapat fasilitas atau dipermudah oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tapi kalau yang pribumi ini mendapatkan diskriminasi kecuali orang-orang yang priai itu orang yang terhormat, terpandang, orang kaya. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia ini disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dan seolah-olah untuk orang-orang Eropa. Orang Indonesia sekolahnya di SR, sekolah rakyat. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Yang ketiga, pembedaan jenis kelamin, gender. Ada membeda-bedakan kelamin, kalau orang laki-laki itu harus di depan, orang perempuan di belakang. Seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita. Ini juga akan menghambat yang namanya mobilitas sosial. Tapi kenyataannya orang-orang wanita ini bisa menjadi pemimpin banyak. Tadi sudah saya contohkan Ibu Sri Mulyani, Ibu Megawati, Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan. Misalnya ada perempuan tidak perlu pendidikan tinggi. Orang-orang di daerah, orang-orang kampung itu masih mempunyai pandangan bahwa seorang wanita itu tidak perlu mempunyai pendidikan tinggi. Toh akhirnya mereka akan menjadi istri dari suaminya dan ditempatkan atau laurung neng dapur. Perilaku seperti itu dapat menghalangi prestasi dari seorang perempuan tersebut. Kesempatan seorang untuk melakukan mobilitas sosial ini terhambat, tidak bisa meningkat. Nah, itu penjelasan tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Pertemuan pada pagi kali ini mungkin nanti bisa disambung lagi pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan kepada Bapak Jamil sebagai moderator. Terima kasih kepada Bapak Agus Hasan Muzaki yang sudah menjelaskan berkaitan dengan mobilitas sosial. Kalau yang keadaan yang seperti ini Pak, COVID atau yang kita baru menghadapi, termasuk menghambat daripada mobilitas sosial apa tidak ini? Kalau masalah COVID ini juga bisa untuk menghambat mobilitas sosial karena kegiatan-kegiatan yang sekiranya vital ini terganggu, begitu Pak. Oke, berarti cukup ada pengaruh atau dampaknya pengaruh, kan ya. begitu. Kenyataannya kan banyak pabrik-pabrik mem-PHK karyawannya, termasuk mengurangi termasuk menjadi penghambat dari mobilitas sosial. Iya, baik. Untuk teman-teman kelas 8, jika ada yang ditanyakan ini berkaitan dengan penghambat daripada mobilitas sosial. Kalau secara makna Pak, sesingkat mobilitas sendiri itu apa? Biar supaya teman-teman mobilitas anak-anak kelas 8 sosial ini bisa tuh paham.
mobilitas itu gerakan, Pak. Mobilitas gerakan. Kalau mobilitas sosial ya gerakan sosial. Berarti kalau kita pahami secara singkat, mobilitas sosial adalah gerakan sosial kan begitu. Jadi ya ada perubahan pergeseran. Jadi vertikal dan horizontal. Kalau horizontal itu searah. Kalau vertikal ini bisa ke atas, bisa ke bisa menurun. Nah, jadi seseorang itu bisa menjadi jenderal, ya Pak. Kalau prestasinya baik, betul. Bisa juga menurun kalau seorang tersebut itu melakukan kesalahan yang fatal sehingga dia itu dipecat. Terus jadi biasa. Itu, Pak. Ya, baik, ya. Terima kasih. Yang ditanyakan silahkan kelas 8, anak-anak kelas 8. Ini mumpung bertemu dengan Bapak Agus masih hangat ini. Masih hangat mendapatkan gelar barunya. Langsung sarjana 2 kali. Ini luar biasa ini. Pak Ala selaku operator belum ada. Bagaimana lalu untuk meningkatkan mobilitas? Sebenarnya kalau mobilitas sosial itu ada dampak negatif, positifnya apa enggak? Atau memang itu selalu berdampak pada positif terus? Atau tidak ada, Pak. Mobilitas itu termasuk ilmu apa ini? Sosial ya. Sosial, sosiologi. Sosiologi. Nah, berarti perlunya untuk kita memahami daripada mobilitas sosial itu apa kan begitu ya. Oke, baik. Masih ada yang belum ditanyakan di dalam forum ini untuk kelas 8. Silahkan kepada Bapak Agus untuk bisa menyampaikan yang terakhir di pertemuan pada hari ini. Saya tambahi kemarin itu ada mobilitas horizontal ya, mobilitas sosial horizontal itu dibagi antar wilayah, mobilitas sosial antar wilayah geografis dan mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi ini juga dibagi menjadi mobilitas intragenerasi yang contohnya misal Pak Jamil ini adalah seorang buruh, namun karena ketekunannya, keberhasilannya sehingga Pak Jamil ini bisa menjadi seorang manajer. Itu anak buah, saya menjadi anak buahnya gantian. Terus ada mobilitas intergenerasi, yakni perpindahan status atau kedudukan yang terjadi di antara beberapa generasi. Contohnya misal Pak SBY ini seorang jenderal, Pak. Pak SBY jenderal punya anak ini cuma jadi kapten, padahal kakeknya kapten tersebut itu juga seorang jenderal. Ini adalah mobilitas yang menurun karena faktor mobilitas yang namanya intergenerasi keturunan keluarga. Begitu juga bisa dibalik, Pak. Misal anaknya ini jenderal, bapaknya cuma sebatas kopral atau apa, sersan atau apa. Itu bisa dibalik. Itu namanya mobilitas antar generasi. Itu tambahan dari saya, Pak. Nanti bisa dilanjutkan kembali. Iya, baik. Sudah dibahas dengan amat sangat luar biasa oleh Bapak Agus. Ada yang ditanyakan atau yang bertanya silahkan. Kelas 8 mungkin sudah paham semua saya rasa. Tapi Pak, sebenarnya memang ada itu, Pak, dampak negatif sama dampak positif. Nah, tapi nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang saja, Pak. Oh, berarti nanti untuk pembahasan lebih dalam lagi saya rasa ada di pertemuan yang akan datang. Mobilitas niku ada berapa bagian, Yi? Tadi kayaknya sudah dijelaskan, tapi mungkin error ininya jaringannya. Nah, sehingga boleh dijelaskan kembali Pak Agus. Mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua. Ada yang mobilitas vertikal, bisa ke atas, bisa menurun. Yang namanya itu mobilitas vertikal, climbing itu ke atas, vertikal sinking itu ke bawah. Terus ada lagi mobilitas sosial horizontal. Jadi mobilitas sosial itu ada kalanya mobilitas sosial vertikal,
dan mobilitas sosial horizontal. Yang vertikal dibagi menjadi dua, mobilitas sosial climbing, yang kedua mobilitas vertikal sinkin. Yang mobilitas sosial horizontal itu juga dibagi menjadi dua bentuk, mobilitas sosial antar wilayah geografis dan mobilitas antar generasi. Yang antar generasi dibagi menjadi dua, mobilitas intragenerasi dan mobilitas intergenerasi. Itu Baik. pembagiannya, Pak. Ya, berarti ada dua bagian, horizontal sama vertikal, Vertikal, tetapi ada bagiannya lagi ada untuk bagiannya horizontal lagi, dan ya. vertikal itu lagi. Baik, semuanya bisa dipelajari dengan membaca. Ini makanya perbanyak untuk membaca, ya disinilah manfaat yang ada itu di situ. Ada lagi, itu tadi dari Mas Aska Wildan, kelas 8N. Mas Aska Wildan. Tidak ada. Baik Pak Agus, dicukupkan karena waktu yang sudah melewati batas. Ya, terima kasih, Pak. Baik, ada yang ingin disampaikan? Sudah Saya cukup? kira cukup, Pak. Baik. Terima kasih kepada Bapak Agus yang sudah menjelaskan daripada pembelajaran IPS pada hari ini. Saya rasa boleh untuk meninggalkan forum karena selebihnya nanti akan berlanjut pada pelajaran IPA dan juga Penjaskes. Perlu diketahui terlebih dahulu untuk teman-teman kelas 8, karena saya beberapa kali mengecek, ternyata masih banyak atau ada siswa yang masih keliru